Menapa panjenengan wonten sisa, menapa panjenengan sakit, sumangga sowan dumateng Gusti Yesus kersa mitulungi. Salam Patunggilan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau kita melaksanakan ibadah di rumah atau di keluarga kita masing-masing karena adanya pandemi corona. Kita berdoa semoga corona segera berlalu. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah pagi ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 227, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir tengah-tengah kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita semua bahwa penderitaan bagian dari kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita berdoa untuk mengungkapkan pengakuan dan penyesalan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengungkapkan segala penyesalan dan pengakuan kami atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami sering melakukan banyak kesalahan, bahkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini kami mengaku, kami menyesali, dan kami percaya di dalam Kristus senantiasa ada pengampunan dan kasih. Sehingga dengan demikian kami layak datang kepadamu. Itulah ungkapan dan pengakuan kami. Semuanya kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 46, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah pada minggu ini kita bersama-sama mempergumulkan bacaan kesaksian firman Tuhan yang terambil dari
Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Sedangkan pembacaan akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, agar kita nanti dapat mengerti, memahami, dan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman percaya kita. Terlebih dahulu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini, kami datang menghampiri takhta-Mu Bapa untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sucikan telinga kami, sucikan pikiran kami, lebih-lebih sucikan hati kami, agar hati kami menjadi lahan yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta yang Tuhan pakai untuk menaburkan akan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri, karena hamba-Mu juga manusia yang berdosa. Pinjami dengan kuasa-Mu dari surga, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu bukan karena kehendak-Nya sendiri, tetapi biar kehendak-Mu yang terjadi, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ruangan Tuhan sucikan, ruangan hati kami Tuhan sucikan, apabila ada roh kegelapan yang mau mengganggu di dalam kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari ruangan hati kami, sehingga hanya suara Tuhanlah yang kami dengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memperlukan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu
bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita masih mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Karena kondisi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Bacaan yang tadi sudah kita dengarkan bersama terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yang intinya adalah doa Tuhan Yesus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang berusaha menghindari yang namanya penderitaan. Sebab yang namanya penderitaan itu menyakitkan. Penderitaan itu tidak menyenangkan, bahkan tidak mengenakkan. Namun dalam kenyataan, penderitaan bisa kita alami. Penderitaan tidak bisa kita tolak atau kita hindari. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang penderitaan bisa disebabkan banyak hal atau bermacam-macam. Penderitaan bisa disebabkan karena sakit penyakit. Seperti yang kita alami saat ini, bangsa kita sungguh sangat menderita karena wabah COVID-19. Penderitaan bisa disebabkan karena bencana alam. Penderitaan juga bisa disebabkan karena tingkah laku kita sendiri atau perbuatan kita yang tidak disiplin, tidak tertib, tidak mengikuti tatanan yang ada, dan seterusnya. Namun, penderitaan juga bisa disebabkan karena orang lain. Mungkin karena kebencian, ketidaksenangan dengan kita, atau
kita ini difitnah oleh orang lain. Contoh Bapak Ibu, sejak kekristenan lahir, banyak orang percaya mengalami penderitaan. Misal zaman Kaisar Nero, abad pertama tahun 54 sampai tahun 68 Masehi, Kaisar Nero ini adalah orang yang sangat jahat terhadap orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka menganiaya orang-orang Kristen. Orang Kristen banyak yang disiksa, dimasukkan kandang singa. Ada yang diseret dengan kuda. Dan masih banyak macam siksaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Bahkan Kaisar Nero pernah membakar kota Roma. Tetapi yang dituduh membakar adalah orang-orang Kristen. Sehingga pada waktu itu banyak orang yang anti dan tidak senang dengan orang Kristen. Nah, itulah penderitaan yang disebabkan oleh orang lain dan penderitaan yang dilakukan oleh orang percaya karena kebenaran. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, kalau kita memperhatikan, di situ adalah doa Tuhan Yesus atau doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan saja menyatakan dirinya dengan Bapanya, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Seperti di dalam ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka yang menjadi milikku atau milikmu. Melalui doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini mengandung maksud Bapak Ibu. Yang pertama, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui jalan yang akan ditempuh, yaitu jalan penderitaan atau jalan salib. Tuhan Yesus berdoa supaya ia bisa melalui atau mengalami jalan tersebut dengan baik. Supaya dia dimampukan melewati jalan yang harus dia hadapi, yaitu jalan penderitaan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini secara manusia merupakan jalan yang sangat berat. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghindar. Bahkan Tuhan Yesus tidak lari dari kenyataan. Namun Tuhan Yesus selalu berdoa supaya dimampukan, dikuatkan untuk melewati jalan penderitaan itu sampai selesai. Sebab melalui jalan penderitaan itulah anak manusia akan dipermuliakan. Mengapa demikian Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab penderitaan yang dialami atau yang dihadapi oleh Tuhan Yesus bukan karena kesalahannya secara manusia, tetapi karena jalan kebenaran dan juga kemuliaan yang dijalani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus senantiasa mohon kepada Bapanya supaya senantiasa dimuliakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya yang menjadi miliknya. Aku berdoa untuk mereka.
Mengapa Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya? Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus betul-betul menyadari, Tuhan Yesus betul-betul memahami bahwa menjadi murid Tuhan itu juga akan menghadapi namanya penderitaan. Setelah dia meninggalkan mereka, murid-muridnya akan melanjutkan tugas panggilannya. Mereka akan menghadapi penderitaan, tantangan, dan pergumulan yang luar biasa. Seperti dalam nats pembimbing tadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-13. Di situ orang Kristen sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu suatu realita, suatu kenyataan, dan tidak bisa dihindari, dan harus dihadapi, sebab dunia memang membenci mereka. Dunia membenci kebenaran Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus berdoa supaya murid-murid diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, dan juga penyertaan. Supaya di tengah-tengah penderitaan itu, dalam rangka mewujudkan panggilannya, para murid tetap bisa menjalani dengan sukacita dan juga kebahagiaan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, itulah doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentu doa ini untuk meneguhkan para murid pada waktu itu dan juga orang-orang percaya selanjutnya, bahwa orang percaya harus mengalami penderitaan karena iman mereka. Namun kenyataannya orang-orang percaya sampai saat ini masih terus ada dan berani bersaksi tentang kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kalau kita mau jujur, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selaku orang percaya, selaku pribadi, kita tidak pernah namanya berhenti dengan namanya penderitaan. Kita sering mengalami pergumulan-pergumulan. Kita sering mengalami kepahitan-kepahitan. Kita sering mengalami ancaman-ancaman. Terlebih saat ini banyak orang merasa mengalami banyak ancaman karena kondisi atau situasi yang sedang terjadi. Namun Bapak, Ibu, di tengah ancaman-ancaman itulah orang-orang percaya tidak boleh putus asa. Orang-orang percaya harus tetap berjuang untuk melawan penderitaan itu. Tentu tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga harus mengandalkan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Supaya dengan demikian orang-orang percaya tetap diberikan kekuatan dan kemampuan. Dan pada akhirnya orang percaya itu bisa melihat tentang kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita sedang mengalami penderitaan? Ketika kita sedang mengalami banyak masalah atau pergumulan?
Apakah kita lari dari kenyataan? Apakah kita berusaha menghindar dari realita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, penderitaan, pergumulan hidup, tantangan hidup, jangan dihindari, tetapi kita diajak untuk masuk, menghadapi semuanya itu. Namun Tuhan mengajarkan, di tengah-tengah apa yang kita alami ini, kita tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan. Kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menjanjikan penyertaan, pertolongan, dan juga Tuhan membersamai kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu, mari di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, kita terus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tetap dimampukan untuk menghadapi dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa syafaat. Kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon dan berdoa. Kami ingin berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, yang sampai saat ini bangsa kami masih dilanda wabah virus corona yang menyebabkan bangsa kami mengalami keterpurukan. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, supaya melalui virus ini, bangsa kami tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Dan bisa tetap menata masyarakatnya dengan baik. Tuhan, melalui wabah virus corona ini, juga mengajari kepada kami, supaya kami hidup menjadi lebih tertib. Hidup lebih disiplin, hidup lebih memperhatikan yang satu dengan yang lain, dan mampukanlah bangsa dan negara kami ini untuk menjalani kedisiplinan yang sudah menjadi protokol pemerintah. Supaya dengan demikian bangsa kami segera dihindarkan atau dilepaskan
dari wabah virus corona ini. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami ini, biarlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya apa yang menjadi keputusan mereka senantiasa boleh membawa kebaikan dan juga kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Berkati gerejamu Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, gereja Tuhan tetap mampu mewujudkan persekutuan dengan baik. Dan gereja Tuhan mampu menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati juga warga jemaat yang sedang dalam pergumulan. Apapun pergumulan yang mereka alami, jangan tinggalkan mereka Tuhan. Tolonglah mereka di tengah-tengah apa yang dialami supaya mereka tidak lari dari Tuhan, tetapi selalu melihat akan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja di Ndampit ini. Tuhan berkati apa yang menjadi usaha para panitia pembangunan, supaya gereja Tuhan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, semuanya akan terjadi. Berkati orang-orang yang sudah terlibat di dalam pelaksanaan kepanitiaan ini. Dan gerakkanlah orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi pembangunan gedung gereja ini. Itulah Tuhan doa kami, permohonan kami yang jauh dari sempurna. Semuanya kami mohon di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kepada kemuliaannya yang akan dipimpin oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Sebelum kita menghaturkan persembahan, akan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Begini kesaksian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 235 ayat yang pertama.
Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita serahkan di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami. Sebagai wujud syukur kami kepadamu, kami menyerahkan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga bisa melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyerahkan persembahan saat ini, dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada minggu ini. Dan marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453, ayat yang pertama dan yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Marilah kita bersama-sama undur dari tempat ibadah pada minggu ini. Pergilah, lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaan, kekuatan dan bahkan pertolongan hari lepas hari. Terimalah berkat Tuhan yang demikian melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat
dan kemuliaan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan. Dan juga Allah di dalam kuasa Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pertolongan. Senantiasa membersamai, memberkati warga jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Amin.